Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Adim, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rekan-rekan prodi PTB ya, yang saya banggakan, kita sudah di penghujung materi, di mana materi yang kita bahas kali ini akan membahas tentang bagaimana sih hukum presiden dari kalangan non-muslim menurut hukum Islam. Hal ini menarik sekali karena memang hampir setiap diadakannya pemilihan umum atau pemilihan presiden, ini sering sekali muncul isu-isu berkaitan tentang tidak diperbolehkannya seseorang non-muslim untuk menjadi pemimpin, baik jadi presiden, bupati, ataupun jadi gubernur. Sehingga menarik sekali untuk kita telaah dan kita kaji bagaimana pendapat para ahli dalam kaitan ini adalah ahli hukum Islam berkaitan tentang pemimpin dari kalangan non-muslim ini. Sebelum kita mengkaji dan melihat bagaimana pendapat para ulama atau ahli dalam hukum Islam berkaitan tentang pemimpin dari non-muslim, kita perlu ketahui dulu bahwa negara Indonesia itu bagaimana sih, kan gitu. Jadi negara Indonesia itu adalah negara yang memiliki sistem apa, sehingga di sana nanti jelas. Karena apa? Di sana ada perbedaan antara negara yang mengeluarkan pendapat, dalam kaitan ini negara para ulama yang mengeluarkan pendapat, dengan negara kita itu berbeda sistemnya. Sehingga pun perlu kajian tentang bagaimana negara kita, kan gitu, yakni negara Indonesia itu sendiri. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki sistem presidensial. Ya, negara yang memiliki sistem presidensial di mana pemimpin dari negara kita adalah presiden, dan presidennya merupakan pilihan rakyat yang bertugas sebagai penjalan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi dia tidak memiliki kekuatan absolut, tidak memiliki kekuasaan absolut. Dia adalah seorang yang pemimpin yang memiliki memiliki tanggung jawab untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan ini tentu berbeda dengan dengan posisi kenegaraan atau sistem kenegaraan di mana negara tersebut adalah milik para ulama yang nanti akan kita gali pendapatnya. Di mana negara yang mereka anut adalah sistemnya monarki atau bahkan kekhalifaan. Di dalam sistem negara kekhalifaan ataupun sistem negara monarki, pemimpinnya
atau penguasanya itu menjadi penguasa dari keturunan dan bukan dari pilihan rakyat. Sehingga di situ kemudian muncul perbedaan kekuasaan. Kekuasaan pemimpin berdasar monarki ini dianggap lebih absolut dibanding pemimpin dari pilihan rakyat. Kalau melihat daripada kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu adalah kepemimpinan atas dasar demokrasi, semi-semi demokrasi begitu. Meski di situ pemimpinnya sudah ditentukan, yakni mereka-mereka yang dekat dengan Nabi dan begitu juga punya peran di dalam perkembangan hukum Islam. Nah, setelah itu tapi kemudian dalam perkembangan sistem pemerintahan Islam itu adalah sifatnya monarki, sistemnya kerajaan, di mana sistem kerajaan ini menuntut adanya pengalihan kekuasaan diturunkan kepada anak turunnya. Nah, ini yang kemudian berbeda sistem dengan sistem negara Republik Indonesia yang notabene seorang pemimpin itu adalah bagian daripada pilihan rakyat yang menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain negara kita adalah bersistem presidensial, negara kita itu juga merupakan negara yang menganut demokrasi itu tadi, di mana pemimpinnya dipilih oleh rakyat dan kekuatan tertinggi adalah dari rakyat. Ya. Kekuasaan tertinggi itu dari rakyat. Ini yang kemudian membedakan antara sistem kita dengan sistem monarki tadi. Kemudian presiden itu adalah merupakan pelaksana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar amanat yang harus diwujudkan oleh Presiden Indonesia itu ada beberapa hal kan gitu. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, di sana tentunya bangsa Indonesia ini dilindungi olehnya, tidak boleh didolimi. Maka tasarruful imam ala ru'yati matnutun bil maslahah, bahwa sebuah kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan kelompok. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan pribadi, bukan kesejahteraan kelompoknya, tapi kesejahteraan umum. Semua bangsa harus menikmati kesejahteraan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini adalah amanat yang harus dilaksanakan oleh presiden. Kemudian presiden itu di Indonesia itu diawasi oleh DPR dan dapat diberhentikan oleh MPR. Sementara dalam kaitan ini monarki itu tidak semacam itu. Ya, ini yang kemudian menjadi beda negara kita dengan negara Islam yang berbentuk monarki. Nah, ciri-ciri sistem pemerintah presidensial ini juga harus kita ketahui agar nanti kita bisa berpikir dengan mempertimbangkan beberapa hal ini sehingga kita tahu hukumnya. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial ini adalah presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Jadi kepala, bukan penguasa otoriter ya, bukan penguasa absolut.
Nah, kemudian presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat proses pemilihan, bukan parlemen. Jadi dia dipilih oleh rakyat, rakyat memiliki kemauan untuk memilih pemimpinnya, kemudian dipilih. Ini yang kemudian eh, presiden harus menjalankan amanat rakyat. Kemudian presiden mengangkat menteri dalam kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Jadi dia dibantu, presiden itu dibantu oleh menterinya, di mana menterinya dipilih langsung olehnya. Kemudian presiden juga bisa memberhentikan menteri, para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Ini ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Jadi tadi yang lebih kita titik tekankan adalah bahwa presiden itu dipilih oleh rakyat, bukan dipilih berdasarkan keturunan dan sistem kekuasaan absolut begitu. Oleh karena itu, karena presiden adalah dipilih oleh rakyat, dia harus bekerja untuk rakyat agar rakyatnya sejahtera sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang saya sebutkan tadi. Nah, dalam kaitan ini, setidaknya untuk hukum pemimpin atau presiden non-muslim itu saya petakan menjadi 3 bagian pendapat ya. Pendapat yang pertama, tidak memperbolehkan seorang muslim dipimpin oleh non-muslim. Di mana mereka yang tidak memperbolehkan seorang muslim dipimpin oleh non-muslim ini mendasarkan alasannya dengan beberapa alasan. Alasan mereka untuk tidak memperbolehkan seorang pemimpin dari kalangan non-muslim itu yang pertama adalah ayat Al-Quran wala yaj'alallahul kafirina 'alal mu'minina sabilah. Surat An-Nisa ayat 141. Yang mana Allah mengatakan sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Jadi dari ayat ini seolah-olah ketika kita menempatkan posisi kepemimpinan untuk orang non-muslim, kita berarti telah memberi jalan untuk non-muslim untuk memusnahkan orang Islam. Nah, sementara Allah sendiri itu menutup untuk orang Kristen, orang non-muslim menghancurkan orang Islam. Nah, ini tentu untuk antipasinya, menurut mereka yang berpendapat bahwa tidak diperkenankan orang non-muslim menjadi orang Islam adalah antipasi terhadap tidak adanya jalan untuk bagi orang non-muslim menghancurkan orang Islam. Kemudian alasan mereka juga kenapa orang non-muslim tidak diperkenankan untuk menjadi pemimpin orang Islam adalah adanya dugaan kesewenang-wenangan dalam pemerintahan. Jadi kalau kita sudah menjadi rakyat mereka dan mereka menjadi atasan kita atau pemimpin kita, itu niscaya ada dugaan mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang berupa kebijakan-kebijakan yang merugikan orang Islam. Selanjutnya alasan mereka tidak menginginkan orang non-muslim menjadi pemimpin adalah ketakutan tidak terwujudnya kepentingan Islam jika pemimpinnya adalah orang non-muslim. Itu. Jadi upaya-upaya itu dan ketakutan-ketakutan dan dasar ayat ini menjadi bagian daripada pertimbangan tidak diperbolehkannya seorang non-muslim menjadi pemimpin dari orang muslim itu sendiri. Selanjutnya, pendapat yang ketiga itu memperbolehkan seorang non-muslim menjadi presiden, tapi tidak memperbolehkan seorang non-muslim untuk menjadi
pemimpin dari legislatif dan yudikatif. Jadi kalau jadi presiden diperbolehkan, jadi gubernur diperbolehkan, jadi bupati diperbolehkan dari kalangan non-muslim. Tapi untuk Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi, kemudian DPR, MPR tidak diperbolehkan dari kalangan non-muslim. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Al-Mawardi yang mengatakan wa yajuzu ayakuna hadil wazir min ahli dhimmah wa ilam yajuz ayakuna wazir at-tafwid minhum. Jadi Imam Mawardi mengatakan posisi jabatan ini, yakni jabatan eksekutif, yakni presiden, gubernur, dan bupati, boleh diisi oleh kafir dhimmi. Ingat, yang dimaksud non-muslim itu di sini adalah kafir dhimmi, bukan kafir harbi. Nah, ini diperbolehkan untuk mengisi pemimpin di negara ini, baik itu presiden, gubernur, dan bupati dari kalangan kafir dhimmi. Namun untuk posisi tafwid dalam kaitan ini, pemimpin yang membuat otoritas atau pemimpin atau otoritas yang membuat regulasi, legislasi, yudikasi, dan otoritas lainnya, ini tidak diperbolehkan dari kalangan non-muslim, kata beliau begitu. Jadi kalau kita lihat pendapat ini, klasifikasi pemimpin itu ada dua macam begitu ya. Ada istilah tanfid dan tafwid, di mana kalau tanfid yakni badan eksekutif, baik itu adalah presiden, bupati, ataupun juga gubernur, ini boleh dari kalangan non-muslim. Tapi bagi tafwid, ya, beliau tidak memperbolehkan adanya dari kalangan non-muslim. Berkaitan tentang itu, kenapa? Karena dalam pemerintahan modern saat ini, tafwid ini peran tafwid ini sangat strategis ya terhadap satu kebijakan, baik kebijakan hukum ataupun kebijakan yang lainnya. Sehingga seolah-olah seorang tanfid atau badan eksekutif itu hanya menjalankan undang-undang atau disebut dengan konstitusi dan menjalankan daripada amanat umat atau dalam kaitan ini yang diawasi oleh badan legislatif nanti pada gilirannya. Itu begitu, sehingga dalam kaitan ini Imam Al-Mawardi mengatakan jika pemimpin itu adalah dari kalangan non-muslim itu dijadikan sebagai eksekutif tidak masalah, tetapi untuk legislatif, untuk yudikatif itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena legislatif dan yudikatif ini untuk sistem pemerintahan modern ini sangat berperan sekali terhadap kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyatnya. Selanjutnya, pendapat yang selanjutnya adalah memperbolehkan karena darurat. Dalam kaitan ini adalah sebagaimana Ibnu Hajar Al-Haytami ya mengatakan bahwa dalam posisi darurat pemimpin non-muslim itu bisa diangkat menjadi pemimpin atau presiden. Ya. Dalam kaitan ini,
posisi darurat itu bagaimana? Posisi darurat itu tentunya posisi di mana eh, tidak ada pemimpin dari kalangan orang Muslim yang mampu mengemban kepresidenan atau kepemimpinan eksekutif. Ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari alasan ini, kita harus sadar itu. Jangan sampai kalau kita ingin apa namanya, kalau kita ingin eh, pemimpin kita itu Muslim, jangan sampai kita tidak mampu terhadap apa tugas daripada pemimpin kita, gitu. Artinya jangan sampai kita memiliki kekosongan kemampuan dalam menjadi seorang pemimpin negara, itu yang pasti itu, sehingga sifat darurat ini tidak terjadi gitu. Jadi menurut Ibnu Hajar Al-Haytami ini, kita diperbolehkan mengangkat pemimpin darurat ketika mengangkat pemimpin atau presiden dari kalangan non-muslim ketika dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat yang dimaksud adalah dalam kondisi kita orang muslim tidak mampu menjadi pemimpin. Itu diperbolehkan kita mengangkat dari kalangan non-muslim. Dalam kaitan ini, baik itu badan eksekutif atau legislatif ataupun yudikatif, itu diperbolehkan kalau dalam kondisi darurat menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Selanjutnya bagaimana menurut NU? Kan gitu. Karena kita organisasinya NU, pandangan NU tentu dalam kaitan ini menjadi pertimbangan pendapat ya. Kalau menurut NU, sebagaimana keputusan NU dalam Muktamar ke-30 di Pesantren Lilboyo Kediri tahun 99, itu mengatakan NU memperbolehkan pemimpin non-muslim jika dalam keadaan 3 hal. Yang pertama adalah tidak adanya muslim yang mampu menjadi pemimpin. Ini tadi. Jadi sifatnya darurat ya. Yang kedua adalah pemimpin muslim yang ada dianggap berpeluang berkhianat. Jadi ada pemimpin yang dari kalangan orang muslim tapi berkhianat kepada orang muslim. Ini mending ngangkat pemimpin dari kalangan non muslim. Yang ketiga adalah kita boleh mengangkat pemimpin non-muslim jika non-muslim tersebut tidak berbahaya bagi umat Islam. Maksudnya tidak berbahaya bagi umat Islam itu adalah mendolimi orang Islam. Jika tidak mendolimi orang Islam, kita boleh mengangkatnya. Itu begitu. Itu demikian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan, silahkan ditanggapi. Jadi intinya kita boleh mengangkat presiden, gubernur, dan bupati dari kalangan non-muslim ketika dalam kondisi tertentu. Ya, dalam kondisi tertentu itu satu, tidak membahayakan orang muslim. Yang kedua, tidak berkhianat atau orang muslim tidak bisa menjadi pemimpin karena dia berkhianat. Yang ketiga adalah tidak ada orang muslim yang bisa menjadi pemimpin. Itu maka boleh kita mengangkat pemimpin baik presiden, gubernur ataupun bupati dari kalangan non muslim. Silakan ditanggapi. Monggo. Halo? Oke. Oke, siap. Masih ke bawah suasana liburan ya? Nggak ada liburan? Oh, belum. Kemarin masuk terus hari Jumat.
Oke, monggo silahkan kalau mau menanggapi atau bertanya, kita buka diskusi itu. Kalau tidak ada, kita usai aja dulu. Nanti, enggak, monggo. Saya Pak, Monggo, Mas Ilman. uh, berkaitan dengan tadi Bapak yang bilang bahwa pemimpin itu bisa non muslim ataupun muslim ya. Mm-mm. Gimana kriteria kita buat menentukan bahwa non muslim itu cocok pantas buat dijadikan sebagai pemimpin. Sementara banyak sekarang masalah isu tentang kedok-kedok apa umat non muslim ya bukannya itu dalam yang punya data itu gimana Pak? Jadi kriteria non-muslim tadi ya, Mas? Iya Pak. Kriteria daripada orang muslim pemimpin dari non-muslim tadi. Kalau melihat dari syarat yang diajukan oleh NU, itu pertama adalah non-muslim yang bisa kita jadikan sebagai seorang pemimpin itu adalah tidak berbahaya bagi umat Islam. Melihat tidak berbahayanya non-muslim bagi umat Islam tentunya dalam kaitan ini, ia dilihat dari sikapnya. Sikapnya baik, begitu ya. Dengan orang muslim care, peduli, begitu juga kebijakan-kebijakannya dan kata-katanya itu konsisten, ya. Tidak menyulut permusuhan dan lain sebagainya. Ini bisa dijadikan bagian daripada kriteria yang harus diangkat menjadi pemimpin ketika dalam kondisi darurat gitu ya. Yang kedua, tentunya tadi bahwa seorang pemimpin itu kan dasar hukumnya adalah jujur dan adil ya. Itu yang paling tepat sekali untuk memilih pemimpin itu. Jadi kejujuran dan keadilan itu tadi bisa dilihat daripada konsistenitas ucapan dan kebijakan pada saat sebelum menjadi pemimpin. Itu begitu Mas Ilman, hemat saya. Jadi batas seorang menjadi pemimpin itu yang baik adalah adil dan jujur. Nah dari situ kita cari. Baik, jikalau Monggo. kan sudah jadi pemimpin nih Yeah. itu yang non muslim. Nanti ketika kedepannya dari keputusan dia dalam memimpin itu nggak baik, itu menurut kita sebagai rakyat itu gimana Pak? Oke, sekali lagi tadi saya di awal menyebutkan sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan demokrasi dan presidensial, ya, di mana presiden pemimpin itu dipilih oleh rakyat, ya, dan demokrasi, ya, sistem demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat, ya dari rakyat untuk rakyat itu. Nah oleh karena itu di situ kemudian presiden juga menjadi bagian daripada pemegang amanat Undang-Undang Dasar. Ketika dia tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar yang dalam kaitan ini menjadi menjadi konstitusi negara kita, menjadi aturan bernegara. Pada dalam kaitan ini di situ kita punya kontrol yang disebut dengan MPR. MPR ini bisa menurunkan pemerintahan tersebut atau penguasa tersebut untuk tidak menjadi penguasa. Jadi bisa diturunkan di tengah jalan itu ketika tidak melaksanakan konstitusi itu. Nah, terutama tadi tujuan daripada konstitusi tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana di situ disebutkan ada beberapa hal yang harus dilaksanakan bagi negara kita. Maksud daripada bagi negara kita itu adalah bagi penguasa
di Indonesia, baik itu gubernur, bupati, ataupun juga presiden. Dalam kaitan itu, apa saja tadi saya sudah sebutkan. Jadi dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada kalimat bahwa pemimpin itu melindungi segenap bangsa Indonesia. Walaupun di sini mengatakan bahwa Indonesia itu atau pemerintahan itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Nah, kalau tidak sesuai dengan itu, maka kita punya kontrol namanya DPR sebagai pengawas daripada presiden, ya, yang juga menjadi bagian daripada rakyat. Kemudian di situ ada MPR. Maka tadi ada pendapat yang mengatakan bahwa legislatif, yakni DPR, MPR itu tidak boleh pemimpinnya dari kalangan non-muslim karena punya peran aktif. Itu menurut siapa tadi? Al-Mawardi. Sementara untuk jadi badan eksekutif sebagaimana presiden, gubernur itu diperbolehkan dari kalangan non-muslim. Sementara dari legislatif tidak diperkenankan dari kalangan non-muslim. Begitu Mas Ilman. Jadi jadi hemat saya tidak perlu ada kekhawatiran untuk kita didolimi oleh orang non-muslim dalam kaitan kita sudah memilih pemimpin yang tadi punya kriteria adil dan jujur. Kemudian didorong lagi dengan adanya apa? Kontrol ya dari DPR dan MPR, begitu juga rakyat. Begitu. Oke. Ya. Hal Terima kasih Pak atas jawabannya. hal itu tentu berbeda dengan apa? Dengan sistem monarki begitu ya. Di mana dia ketika menjadi seorang pemimpin, rakyat demo, tentu rakyat akan digebuki gitu. Nah, ini yang berbeda, sehingga pada saat semacam itu ada kemungkinan kita nanti bisa dipimpin oleh non-muslim. Cuman itu tadi prosesnya apa? Harus menggunakan proses pemilihan umum. Jadi kalau di Indonesia itu orang muslimnya adalah mayoritas, mungkinkah seorang pemimpin itu dipilih oleh mayoritas dari kalangan non-mayoritas? Ini yang kemudian jadi pertanyaan. Begitu, Mas Ilman. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Mohon di screenshot ya untuk absen. Ada pertanyaan lagi? Ada tanggapan lagi? Kalau menurut Anda bagaimana? Coba tanggapan Anda berkaitan tentang pemimpin dari kalangan non-muslim itu bagaimana? Melihat materi yang telah kita sampaikan tadi. Ada yang mau berargumen? Mas Ilman gimana Mas Ilman? Kalau dari saya sih, kita sebagai Indonesia membuat persatuan persatuan, jadi saling percaya aja satu sama lain. Itu kan bagian dari toleransi kita Oke. kepada umat beragama yang lain. Uh-uh. Terutama dari ini kan menyuruh kita buat toleransi juga. Uh-uh. Ya itu intinya, saling percaya saja. Oke. Demi Oke. Jadi berdamai. jadi untuk Kayak juga. mewujudkan persatuan di situ tidak ada diskriminasi antara Islam dan non-Islam gitu ya Mas Ilman. Sehingga Intinya keduanya berhak untuk menjadi pemimpin di negara ini. Begitu ya Mas Ilman. iya, Oke. intinya itu. Oke, yang lain mungkin Mbak Linatus langsung hilang. Monggo, yang lain? Menurut jenengan bagaimana kira-kira berkaitan tentang isu pemimpin dari non-muslim? Kita tadi sudah melihat pendapat dan argumentasi para ulama. Menurut Anda bagaimana?
Oke, kalau tidak ada tanggapan, kita usai pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan minggu depan masih bisa bertemu lagi. Tapi insya Allah sudah di penghujung sekali begitu ya, sehingga nanti pada saatnya kayaknya hanya membahas tentang reviewer daripada materi-materi atau mereview kembali materi-materi yang pernah kita pelajari. Untuk akhirnya nanti di tanggal 23 atau 24 itu kita sudah mulai UAS begitu ya. Begitu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan, terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi bagian daripada penambahan wawasan berkaitan tentang agama Islam dan juga menjadi pendewasaan terhadap cara berpikir kita dalam bernegara dan beragama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.